وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تدبر جيران ابن سلامي فمن خلق من دعا بالمخلة بلادي عن محبتي الريح من تلقاء كلمات وأوقات المرء في ظلماء من نظام فمالي عينك إن قلت كنا أمانة ومالي قلبك إن قلت استغفرك يا إني ما يحسب صف أن الحب منهدم ما بين مرسلين منه ومنقرين أولى الهوى ينطلقنا معا على ضلال وعلى ذكر الثاني والعالم يا صالح وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تسلمنا أحيا فلا مرنا فنشتغل قدمنا مولانا
Capek, lelah, letih. Capek nggak? Main bola capek nggak? Hah? Lari capek. Segala sesuatu kalau kita kerjain capek. Tapi capeknya malam ini karena Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau capek letihnya kita gara-gara Nabi, kira-kira Nabi mikir begitu kan? Walladzi turja syafa'atuhu, dialah Nabi Muhammad yang kita harap ntar syafaatnya. Kalau kita di dunia selalu memuji, selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah ini adalah cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ngandelin amal kagak ada, ngandelin kebaikan banyak kagak ikhlasnya. Kalau kita ngandelin amal taat ibadah, maka belum dijamin diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kita selawat udah pasti dan Nabi dapat syafaat buat kita. Ya akhirat kita butuh syafaat Nabi. Udah jangan mikirin amal dah, amal kita kalau diukur udah nggak ada pahalanya. Hati kita kagak khusyuk karena Allah Ta'ala, sedekah kita karena makhluk, perbuatan kita pengen dilihat orang. Kalau amal kita udah banyak cacatnya, nggak usah pakai dipikirin, nggak usah pakai diharapin. Yang kita harapin pasti adalah syafaat Nabi Muhammad. Jadi lelah letih capeknya kita, insya Allah ini menjadi perhatian Nabi kita Muhammad SAW. Cukup kemuliaan Nabi adalah satu ayat yang Allah datangkan dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Itu ayat tiap Jumat dibaca. Siapapun hafal itu ayat. Tapi mari kita dalami sesungguhnya di dalam ayat itu ada apa. Di dalam ayat itu Allah lagi memberikan dan mengumumkan bahwasanya aku cinta dengan Nabi Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah, itu ada inna, namanya nunnya nun taukid, untuk meyakinkan bahwasanya Allah benar-benar
Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah berselawat. Perbuatan Allah dengan perbuatan kita beda. Kalau perbuatan kita ada awalnya, ada akhirnya. Sekarang kita selawatan, kalau udah nggak ada umur masih selawatan nggak? Berarti ada batas umur, ada batas waktu. Belum lahir kita belum bisa selawatan. Tapi coba kita lihat dan kita cermati bagaimana Allah berselawat kepada Nabi. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Qadim. Qadim itu tidak ada permulaan, tidak ada permulaan, baqa tidak ada. Artinya Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi sebelum diciptakannya Nabi Muhammad. Dan Allah tidak dibatas selawatnya sampai kapanpun. Kalau kita hidup ada batasnya dengan kematian, dunia ada batasnya dengan hari kiamat, ada alam akhirat. Maka selama Allah ada, maka Allah selalu berselawat kepada Nabi. Hebat kagak? Semua perintah kerjaan ibadah Allah tidak pernah ikut serta di dalam perintah tersebut. Allah nyuruh kita sholat, Allah kagak ngikut sholat, enggak. Allah merintah buat umatnya, Allah merintah buat makhluknya, Allah merintah buat umat manusia. Allah nyuruh kita puasa, Allah juga ikut puasa. Yang disuruh puasa siapa? Manusia. Allah kita suruh berzakat, wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, dirikan zakat. Itu perintah semua buat makhluk. Dan Allah tidak pernah ikut serta dengan perintah tersebut. Maka semua perintah kebaikan dan ketaatan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, maka tidak ada satu ayat pun Allah ikut serta di dalam pekerjaan dan perintah tersebut. Tapi kalau kita melihat ayat yang satu ini luar biasa. Ternyata ada satu perintah belum diperintahkan tapi Allah sudah perbuat. Belum diperintah tapi Allah sudah perbuat. Biasanya kan perintah dulu baru ada perbuatan. Maka Allah belum perintahkan manusia, tapi Allah sudah mengumumkan dan mengabarkan bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Siapa sih sosok Nabi Muhammad? Kalau kita muji Nabi Muhammad pantas banget, pantas. Pantasnya apa? Kita orang hina, kita orang kotor, kita bukan orang yang bersih. Memuji orang yang mulia pantas, orang hina muji orang mulia, oh pantas, sangat pantas. Tapi kalau Nabi muji kita, itu kayaknya kurang pantas. Orang mulia muji orang yang hina, orang mulia muji orang yang gak punya apa-apa, gak punya keagungan, kemuliaan di mata Allah Ta'ala. Kalau orang yang di bawah muji orang yang di atas, itu pantas. Ini Allah segala-galanya, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada sebanding apapun makhluk ciptaan Allah, nggak ada. Berarti yang paling hebat, yang paling agung, yang paling besar siapa? Allah Ta'ala. Tapi kehebatan Allah, kebesaran Allah, Allah turunkan untuk memuji Nabi Muhammad. Berarti Nabi yang muji Allah Ta'ala, kita nggak muji Allah, Nabi nggak mungkin. Semua manusia nggak ada yang bersalah sama Nabi, bodoh amat. Tapi Allah sudah memuji Nabi Muhammad. Ini begitu besar kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai yang muji itu biasanya yang muji dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah, dari tingkat yang agung, dari tingkat yang maha kuasa, dari tingkat yang maha besar memuji Nabi Muhammad. Emang ada apa di diri Nabi Muhammad? Ada apa dengan sosok Nabi Muhammad? Maka sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu yang mahal, karena di dalam diri Nabi Muhammad ada akhlak, perbuatan yang mulia yang Allah suka. Nabi nggak pendendam, Nabi rahmatan lil alamin, Nabi berbagi, Nabi nggak pernah emosi, Nabi nggak pernah nyakitin orang, Nabi nggak pernah bla bla bla, segala macam, nggak ada kekurangan sedikit pun pada diri Nabi Muhammad. Itu yang membuat Allah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Maka begitu besar keagungan Nabi Muhammad sampai Allah yang maha hebat, yang maha mulia, yang maha tinggi itu memuji Nabi Muhammad. Berarti
begitu besar yang ada pada keagungan Nabi Muhammad. Ketika Allah sudah mengumumkan bahwasanya aku berselawat kepada Nabi Muhammad, bahkan malaikat yang tidak ada terhitung bilangannya berselawat kepada malaikat. Belum ada perintahnya belum ada, tapi udah dikumandangkan, udah dikasih tahu, nih Allah berselawat, malaikat berselawat. Ketika sudah dikabarkan Allah malaikat berselawat, baru dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ikut bareng gua. Ngapain berselawat kepada Nabi? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ketika sudah Allah kabarkan malaikat Allah Ta'ala berselawat, hei manusia yang beriman sini, bareng sama gua selawat kepada Nabi Muhammad. Maka kalau bisa disimpulkan dengan ujung ibadah, tidak ada ibadah yang mulia tanpa selawat Nabi Muhammad. Tidak ada kebaikan yang mulia tanpa berselawat dengan Nabi Muhammad. Kita mau hebat apapun ibadah kita, kebaikan kita, banyak apapun ketaatan kita, tapi kalau nggak berselawat kepada Nabi, nggak ada harganya ibadah kita. Nggak ada harganya. Mau banyak mau khusyuk, mau segala macam, kalau tanpa selawat nggak ada harganya. Karena harga ibadah kita dinilai dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang bikin kita ibadah kecil jadi gede karena berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini selawat bukan ibadah biasa, ini luar biasa. Ini malam ini kita baca, paham kita kagak paham, ngerti dibilang kagak ngerti, baca aja. Yang penting kita yakin di dalamnya pujian kepada Nabi Muhammad. Ini pujian ini yang membuat ibadah kita yang sedikit jadi banyak. Ibadah kita yang sedikit jadi mahal. Ibadah kita yang kagak ada apa-apanya jadi bernilai sebab salawat. Karena salawat itu begitu mulia, sampai Allah dan malaikat bersalawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi keletihan kita, capek kita, insya Allah Allah balas. Nanti Allah akan memperhatikan diri kita, Nabi akan memperhatikan kita. Orang yang punya hajat, keinginan, permohonan, insya Allah dengan hati yang tulus dan murni, ntar Allah ganti tercapai kita. Kita datang kemari capek letih, insya Allah yang sakit jadi sehat. Yang punya duit, insya Allah dibanyakin duitnya dengan cara Allah, jangan pakai cara kita. Kalau pakai cara kita ntar kita kecewa. Oh, ada banyak-banyak. Allah pengen ngasih dengan cara Allah, bukan cara kita. Udah kita yakin pasti, insya Allah dengan ucapan ketulusan kita memuji Nabi, penghormatan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi, terpulang semuanya bawa keberkahan. Tanpa kelihatan tanpa kelihatan Allah ganti, bakal Allah berikan apa yang kita inginkan. Insya Allah kalau niatnya lurus, niatnya bagus, sebab Nabi Muhammad kita hadir, sebab Nabi Muhammad kita memuji, sebab Nabi Muhammad kita untuk mengagungkan Allah Ta'ala dengan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Lanjutin. Ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Oh